Mental Rizky Bilar terganggu hingga mangkir di panggilan polisi, tapi Bilar keciduk balas komen hater di Instagram. Hujatan yang datang bertubi-tubi dari netizen ke Rizky Bilar membuat psikis suami Lesti Kejora tersebut terganggu. Hal tersebut diungkapkan oleh Adek Ervil Manurung selaku kuasa hukum Rizky Bilar. Itu adalah penyakit. Seperti penyakit jasad, cuman itu yang kena mentalnya. Dan harus waspada. Dan kami di sini bicara bukan sebagai seorang psikiater, akan tapi kami ingin menghantarkan kepada siapapun agar kembali kepada ahlinya. Bahwasanya itu jenis penyakit. Seperti ada orang sakit gigi, sakit mata, sakit koreng, sakit jantung, sakit paru, ada sakit mental. Dan itu kalau dibiarkan bisa menjadi ya kegilaan sampai hilangnya semangat hidup, lalu muncul satu keinginan untuk membunuh dirinya dan seterusnya, itu bertahap. Dari situ. Nah, kalau tadi disebutkan, dia sudah masuk bab ini. Bab depresi. Biarpun seolah-olah dia adalah orang yang ingin tampak baik di depan orang dengan menebar senyum dan sebagainya. Jadi begini loh yang harus dipahami, bahwa problem ini adalah bukan disimpan untuk diselesaikan. Memang langkah pertama di saat kita menemukan sesuatu permasalahan adalah dipendam, diredam dulu, jangan serta-merta kita luapkan dalam reaksi fisik kita. Biarpun itu urusannya urusan hati yang kecewa, pikiran yang kacau, atau apapun. Sehingga dalam Al-Quran kan disebutkan, mula-mula adalah di saat ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini permasalahan yang menjadikan sebab depresi yang tidak menyenangkan, menyakitkan atau apapun. Kalau dipikiri terus panteng fokus itu akan depresi. Maka Al-Quran mengajarkan wal kadhiminal ghaidha, dari menahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohon kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan, Sekju Bapak Kapolda Metro Jaya untuk menetapkan saudara RB sebagai tersangka atas KDRT yang dialami oleh Lesti. Karena sampai hari ini belum ada penetapan TSK. Kita mohon segera ditetapkan dan dilakukan penangkapan dan penahanan dan dipakaikan baju oranye agar kemudian pelaku tidak berkeliaran dan menjadi ancaman buat Lesti. Kami sering KDRT sama Lesti, keromantisan dalam rumah tangga. Yang sering ringan tangan mencaci istri, bahkan naudzubillah kita dengar suami memukul istri. Ajib, laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Dengar hebat suami yang sering ringan tangan yang memukul suami istrinya. Hati-hati, Anda ini laki-laki atau bukan? Suami atau bukan? Nabi mengingatkan kebodohan orang. Laki-laki yang sangat bodoh, siang hari dipukul, malamnya digauli. Bodoh banget tuh orang. Dia sendiri punya hajat kok memukul. Biarpun katanya dia punya ilmu, ustadz segala macam, rendah tidak memukul istrinya. Istri bukan untuk dipukuli. RT itu kalau kita lihat di data-data dari berbagai lembaga yang kredibel, itu selalu seperti puncak gunung es. Jadi apa yang dilaporkan, apa yang disampaikan, itu selalu hampir pasti selalu lebih kecil dari kejadian atau kenyataan angka-angka yang sebenarnya. Jadi sekali lagi perspektifnya adalah selalu percaya dan membela korban dan tidak mentolerir bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Jadi kalau ada orang ada sebab-sebab depresi, maka harus dicari dong bagaimana solusinya. Jangan hanya ditekan dengan dua cara yang salah, dikasih obat saja. Bukan depresi. Obat itu adalah bagian terakhir nanti. Obat antidepresi itu adalah buat terakhir, dan itu adalah bagian ahlinya para psikiater. Harus yang cerdas, yang hebat, yang ahli iman, yang punya kasih sayang ya. Tapi di sisi lain di saat ada gejolak itu harus berusaha dia itu menghilangkannya. Ya kalau kita melihat ada orang kita marah dengan seseorang kok bikin kesel banget, ya mungkin perlahan ya kita hibur diri kita, lihat sisi positifnya. Atau mungkin sementara kita tidak berjumpa dengannya sampai tertata hati sambil merenung, bukan sekedar tidak berjumpa. Kalau kita tidak berjumpa saja ketemu lagi marah lagi. Setelah kita tidak berjumpa dengan dia, kita ingat kebaikan-kebaikannya, jangan lihat kejelekannya, kemudian kita berusaha untuk mendoakannya, kita ingat dia umat Nabi Muhammad, kita ingat dia adalah umat. Terus kita sambil merenung, dia lihat perlahan hati kita akan reda.
Hujatan yang datang bertubi-tubi dari netizen ke Rizky Bilar membuat psikis suami Lesti Kejora tersebut terganggu. Hal tersebut diungkapkan oleh adek Ervil Manurung selaku kuasa hukum Rizky Bilar. Dikutip dari YouTube Seleb Oncam News Minggu, 9/10, adek Ervil Manurung memberikan penjelasan. Ia mengatakan bahwa hingga kini, Bilar dan Lesti masih saling menjalin komunikasi. Kalau saya melihat mereka masih baik-baik aja, masih video callan. Yang jelas mereka sampai saat ini belum putus komunikasi, tutur adek. Lebih lanjut, Bilar disebut hanya makan mie instan akibat diserang warganet. Kini, psikis Bilar dan keluarganya menjadi terganggu. Akibat serangan netizen kan ganggu psikisnya. Iya pasti dong, buka media sosial, kan kaget tiba-tiba ada laporan polisi. Lalu netizen nyerang klien saya, ungkapnya. Bahkan, bukan klien saya aja, keluarga terdekat juga diserang. Bapaknya, abang-abangnya, kakaknya, ini kan kena semua, kena mental semua, lanjut adek. Adek pun secara tak langsung kecewa dengan masyarakat lantaran kliennya sudah dihakimi sebelum memberikan pernyataan. Siapa sih yang tidak down jika dihantam netizen? Yang belum tentu benar. Sementara kedua sumber belum berbicara membuat statement, tetapi klien saya sudah dihakimi, katanya. Kronologi kejadian versi Rizky Bilar. Saat keributan yang terjadi antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora, terdapat ibunda Lesti yang tengah berada di rumah mereka. Kejadian sebenarnya itu, pertengkaran pertama itu Rizky ribut sama istrinya, kata adek Ervil Manurung. Rizky meminta supaya diam, besok aja karena ada ibunya, ibu mertua Rizky ada di rumah Rizky pada waktu itu, terang adek Ervil Manurung. Namun, Lesti Kejora tak berhenti marah pada saat itu hingga Rizky Bilar menutup mulut sang istri. Hal ini Rizky Bilar lakukan lantaran tak enak dengan ibu mertuanya. Lesti Kejora pun meronta-ronta saat Rizky Bilar menutup mulutnya. Adek Ervil Manurung pun menegaskan bahwa Rizky Bilar tak ada niatan untuk menyakiti Lesti Kejora. Tapi istrinya marah-marah terus, marah-marah akhirnya ditutup mulutnya, Lesti, supaya jangan ribut. Dia, Lesti, meronta-rontakan, bisa begini-gini kan ke bawah gini, tangan Bilar dari mulut Lesti akhirnya ke leher. Tidak ada niat klien saya untuk sengaja menyakiti istrinya, nggak ada itu, tegasnya. Terkait tulang leher Lesti yang bergeser, adek tak yakin dengan pernyataan tersebut. Tidak juga, kalau kegeser berarti kan parah dong, nggak ada itu. Bagaimana bergeser? Saya nggak yakin kalau bergeser. Tidak ada unsur kesengajaan dari klien saya untuk menyakiti istrinya, ucapnya. Bahkan, setelah itu Bilar dan Lesti berbicara berdua. Klien saya bilang abis itu, Bang, kami bicara kok berdua di